Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 9 waktu Indonesia bagian barat, maka kegiatan kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Eh, saya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Sudiarta dari Bambu Media. Saya akan memandu kegiatan ini kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti yang akan membawakan materi adalah anak muda usia 30 tahun namanya Satya Darmawan yang merupakan CEO dari ISN. Kegiatan kita pada pagi hari ini berjudul 5 tips menjaga keamanan data cloud yang wajib diikuti oleh setiap organisasi. Uh, ini tentu saja adalah materi yang cukup menarik saya pikir karena kurang lebih 2 minggu ini media kita banyak dipadati, dihias oleh berbagai macam pemberitaan yang mungkin juga sangat seru ya terkait dengan pusat data nasional kita yang diretas oleh hacker. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Baik, saya akan coba beberapa slide sebagai pengantar. Mohon izin kami dari Bambu Media, sebuah perusahaan yang sudah cukup lama berkecimpung di bidang IT, berdiri tahun 2003, jadi sudah 21 tahun yang lalu. Dan saat ini juga mengembangkan beberapa terobosan baru. Salah satu anak perusahaan kami adalah ISN, yang CEO-nya adalah Satya, diminta untuk fokus ke inovasi Smart City. Bapak Ibu sekalian, ini adalah platform yang dikembangkan oleh Speed ID, yaitu platform digital namanya Speed ID, nama platformnya. Versi terakhir adalah versi 1.3.2, dikembangkan sepenuhnya di atas cloud teknologinya dari AWS atau Amazon Web Service. Terakhir sudah ditambahkan fitur-fitur biometrik untuk face recognition sebagai digital ID dan juga mengadopsi beberapa teknologi terbaru kaitannya dengan artificial intelligence dan juga Amazon Alexa. Ini kurang lebih sudah dikembangkan tim 5 tahun terakhir ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya langsung saja sebagai pengantar. Kalau kita search di Google sekarang, VDN kena serangan hacker itu sangat masif sekali pemberitaannya. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu, saya mendengar atau melihat pertama kali di TV sekitar hari Kamis malam 2 minggu yang lalu. Jadi semenjak itu esok paginya dan selanjutnya kita tahu semua bahwa berita ini mendominasi karena memang sangat seru dan demikian dramatis ya, kita lihat semua teman-teman. Baik, apa sebenarnya yang terjadi? Kita mendengar dari banyak sumber, dari IT forensik dan sebagainya, tapi secara umum mungkin ini yang saya mau share sedikit tentang social engineering. Jadi bagaimana sebuah proses seorang apa namanya hacker bisa masuk ke dalam sistem itu menggunakan beberapa teknik yang pada dasarnya adalah kombinasi antara apa namanya engineering dan juga sisi sosial dari pengguna, yaitu kita sebagai manusia ya. Ada istilah baiting, pretexting, dan juga phishing seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari keterangan berbagai sumber yang di teman-teman yang mengelola PDN, mungkin dimulai dengan sebuah phishing, kemudian ransomware-nya masuk, dan kemudian hackernya mulai bekerja, dan programnya mengenkripsi seluruh data yang ada di sana sehingga tidak bisa diakses lagi oleh berbagai layanan publik yang sudah kita tahu selama ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ada 2 slide lagi. Jadi sebagai pengantar, teman-teman mungkin kalau kita lihat apa yang terjadi 2 minggu terakhir ini, boleh saya simpulkan sebagai sebuah kelalaian atau ignorance di era digital. Jadi kita sebagai insan digital, setiap hari kita bergaul dengan gadget, dengan berbagai macam informasi, alat komunikasi, aplikasi, dan sebagainya. Tapi seringkali kita melalaikan atau melupakan hal-hal yang mestinya kita perhatikan semacam itu. Jadi bentuknya kita bisa lihat bahwa bagaimana mungkin sebuah pusat data nasional, sekian banyak aplikasi dikumpulkan di satu tempat,
kemudian bisa tidak memiliki backup, baik backup data maupun backup secara servernya, semacam itu. Jadi itu merupakan pelajaran yang sangat penting buat kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tamparan keras ya buat kita semua, agar kita ke depan bisa lebih baik, semacam itu. Nah, ini slide terakhir saya mengutip sebuah quote dari seorang tokoh global yang menekankan pentingnya di era yang serba informatif semacam ini, kita untuk lebih pay enough attention. Jadi if you pay enough attention, everything in the existence has to yield to human consciousness. Jadi saya pikir ini penting sekali agar pelajaran yang kita dapat sebagai sebuah bangsa di 2 minggu terakhir ini dapat menjadikan kita bangsa yang lebih pay enough attention pada apapun pekerjaan, profesi, tugas yang kita emban, baik di sisi pemerintah maupun di sisi swasta ataupun masyarakat secara luas, macam itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan kepada Satya, saya akan memutar beberapa video ya, semacam pemanasan sedikit. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi warming up sebelum Satya nanti akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan 5 tips, sangat praktikal ya, 5 tips bagaimana setiap organisasi sebaiknya tahu mengelola sistem dan data di cloud. Saya izin untuk memutar video. Oke, saya akan persiapkan dulu satu video yang pertama. Oke, Bapak Ibu sekalian, video ini bercerita tentang security awareness, bagaimana setiap organisasi sebaiknya memiliki sebuah kesadaran tentang keamanan. Saya izin untuk memutarnya. The purpose of security awareness training is to make all employees aware of information security policies, help us deal with problems when they arise, and to meet our compliance training requirements. We can have all the systems and technical controls in the world, but if we, as human beings, fail to follow our policies and security practices, then the whole system breaks down. So first, what's the risk? What's the big deal? Well, there's a monetary risk. Your company could be fined if you're not found compliant with the laws in place. There's also a legal risk if an employee violates the law, knowingly or unknowingly, and that risk extends to both the company and the individual. Most importantly, though, there's a risk of damaging the company's reputation. You've seen it plenty of times, where very big companies end up in the news due to data breaches, and you don't want that to happen. There are a number of technology-related reasons for data breaches, such as new viruses or malware, but the overwhelming number of data breaches are caused by human error and carelessness. A sensitive document is left out in the open, a computer is left unattended for a few minutes without password protection, sensitive information is sent over unencrypted email without a password. Another cause of breach is social engineering. Techniques can be as simple as calling a company office, claiming to be from another company location, and asking for protected information. It's surprising how often this works. Let's discuss some specific actions you can take. 1. Update your antivirus and anti-malware software. 2. Don't install unapproved software. 3. Keep your computer's operating system current by installing updates when you are notified of them. 4. Log off or lock your computer screen when not in use, and make sure to use a password-protected screensaver. 5. Physically lock up documents that contain sensitive information when not in use. 6. Adopt a clear screen, clear desk approach to your work. 7. Never write your passwords down. A password written on the sticky note on your monitor is the same as not having a password at all. And 8. Never open email attachments that come from people you don't know. The key is to make security a habit and to report suspicious or potential security issues to your local information security officer. Work on making security a habit and help protect all of your company's data, resources, and reputation. That's all for this video. Thanks for watching. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin untuk memutar video kedua. Video pertama tadi tentang security awareness. Video kedua saya untuk pemanasan itu tentang
multifaktor eh, autentifikasi. Jadi bagaimana teknologi sekarang sudah mengkombinasikan antara password dan juga OTP dan juga biometrik. Security can be a headache for IT pros and users. We often equate complexity with security, but the most effective approach to security is the simplest: multi-factor authentication. Multi-factor authentication means authenticating access with two or more factors, which includes something you have, something you are, and something you know. Your users and their passwords can be the weakest link in your security profile and leave you blind to who's really accessing your data and your network. But multi-factor authentication unequivocally validates a user's identity without inconveniencing them. There are a variety of technologies that can provide multi-factor authentication: smart cards, tokens, biometrics, or a secure app on your mobile device. This flexibility lets you customize your authentication process based on what you're protecting, striking the right balance between IT security and user convenience. Security for IT, simplicity for users, fewer headaches for all. That's multi-factor authentication. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyimak 2 video tadi. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Satya untuk mengisi materi utamanya. Satya adalah CEO dari ISN yang merupakan anak perusahaan dari Bambu Media yang mengembangkan platform digital untuk publik yang namanya Speed ID. Satya punya real experience, hand-on experience yang waktu kita platform digitalnya mendapatkan assessment dari cloud technology yang mungkin salah satu terbaik di dunia, yaitu Amazon Web Service dengan well architecture review dan juga fundamental technical review. Saya persilakan kepada Satya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Putu. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar. Oke, silakan Satya. Oke, jadi baik, terima kasih Pak dan Ibu sudah hadir pada sesi sharing pada hari ini. Jadi perkenalkan, saya Satya Darmawan. Mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Pak Putu sekilas. Saya dipercaya oleh Bambu Media untuk memimpin salah satu startup terkait dengan layanan publik, yaitu salah satu produknya adalah Speed ID, di mana Speed ID ini kita letakkan di cloud server atau provider yang terbaik saat ini di dunia, yaitu AWS. Dan pada kesempatan ini saya ingin men-sharing atau berbagi pengalaman kepada rekan-rekan. Jadi saya mention dulu bahwa mungkin saya atau teman-teman sudah ada yang tahu terkait dengan bagaimana keamanan atau praktik security di cloud. Jadi kita bisa berbagi dan saya akan menceritakan apa yang sudah kami lakukan di AWS dan bagaimana kami melindungi dan menerapkan fitur-fitur keamanan yang ada di cloud. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan juga bahwa bagaimana selama ini serangan terhadap pusat data tidak hanya terjadi pada 2 minggu belakangan ini, tapi sebenarnya sudah beberapa kali atau berkali-kali. Jadi ini beberapa kasus yang saya highlight. Yang pertama yaitu soal di KPU, itu data kependudukan, lalu ada di tenaga kerja, waktu Biorka itu juga ramai, dan terakhir di PDN, Pusat Data Nasional, yang sementara kenapa itu muncul ramai karena ternyata itu di cloud juga dan itu menggunakan local company untuk penyedia cloudnya. Nah, jadi di sini kita tidak akan mempelajari bagaimana tidak diserang oleh hacker, atau dalam artian tidak ada serangan sama sekali di server kita. Serangan itu bisa terjadi, tapi bagaimana kita mengantisipasi dan menjaga seminimal mungkin risiko atau dampak yang diakibatkan oleh serangan tersebut. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kami di ISN memiliki sebuah produk
Dan di produk tersebut Speed ID yaitu kami sudah mendapatkan predikat qualifier software dari AWS. Nah, oleh karena itulah di sesi kali ini saya ingin men-sharing apa sih yang sebenarnya kita lakukan atau bagaimana sih standar dari cloud provider AWS terkait sebuah sistem atau aplikasi yang bagaimana comply dengan standar-standar keamanan yang dimiliki oleh AWS dan diterapkan di seluruh dunia. Nah, sebagai informasi juga pada teman-teman, eh, NASA di Amerika Serikat, Badan Antariksanya itu menggunakan AWS juga sebagai cloud provider dan standarnya juga tentunya berbeda. Jadi pada pagi hari ini saya akan sharing beberapa tips-tips yang kami dapatkan selama kami melewati tahap-tahap testing atau dalam artian sertifikasi verified dari AWS untuk memastikan bahwa sistem yang kami miliki atau platform yang kami miliki sudah comply dan siap untuk digunakan dalam skala besar dan public user. Oke. Nah, ini merupakan 5 tips menjaga keamanan cloud terbaik dan wajib kami harapkan dan diterapkan di setiap organisasi. Oke, yang pertama terkait dengan person. Dalam hal ini adalah individunya. Bagaimana membangun kesadaran dan keahlian yang sesuai dengan penerapannya nanti. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah pelatihan berkala, keamanan cloud dan praktik terbaik. Lalu praktikan skenario insiden dan tetapkan panduan dan kebijakan SOP. Nah, di sini saya gunakan gambar ARMY karena eh, seperti yang saya sampaikan bahwa person ini atau individu ini adalah baris terdepan yang nantinya harus menjaga bagaimana server itu aman karena terkadang celah yang masuk adalah keteledoran dari person atau individu tersebut terkait dengan bagaimana security yang dia terapkan terkait dengan akses untuk masuk atau akses ke dalam dari server itu sendiri. Nah, jadi person di sini, tim di sini harus rutin melakukan pelatihan. Begitu juga dengan kami. Sertifikasi kami di AWS itu hanya berlaku 2 tahun maksimal. Ada beberapa yang 1 tahun. Sehingga selama secara berkala kami harus melakukan sertifikasi ulang. Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita tahu bahwa di sisi keamanan berkembang, begitu juga dengan di sisi penyerangannya. Jadi kita harus update dengan bagaimana teknik-teknik penyerangan terbaru dan bagaimana kita mengantisipasinya. Berikutnya adalah bagaimana melakukan skenario apabila ada insiden. Jadi penting bahwa tim siap dan responsif seperti pemadam kebakaran harus siap saat terjadi kebakaran. Jadi jangan saat kebakaran baru belajar bagaimana mengantisipasi apinya gitu. Jadi kita harus latihan dan nantinya harus sudah siap dengan SLA-nya. Jadi di sana Service Level Agreement di sana harus mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi insiden. Dan yang terakhir tentunya menerapkan SOP yang baik. Jadi bagaimana menyimpan password, bagaimana menggunakan atau mengakses saat di public area atau tidak di perangkat sendiri. Nah, itu penting diperhatikan. Oke, yang kedua, enkripsi yang kuat untuk melindungi data yang kita miliki. Karena sekali lagi user menyerahkan data kepada kita bukan berarti kita dapat secara semena-mena ya mungkin memanfaatkannya atau tidak menjaga dengan baik. Karena kita harus bertanggung jawab. Nah, di sini ini merupakan eh, langkah-langkah yang kami terapkan atau yang sudah kami lalui di AWS. Jadi kami sudah melakukan assessment. Jadi saya akan ceritakan 4 poinnya dulu. Jadi yang pertama kita harus mengenkripsi data saat data itu dikirim. Dalam hal ini saat data melalui dari user sampai ke server. Nah, lalu sampai di rest area atau dalam hal ini adalah di server, data tersebut harus dienkripsi. Nah, kenapa itu penting? Karena untuk kejadian terburuk pun saat data berhasil diambil oleh hacker, itu data tersebut tidak bisa digunakan karena data tersebut sudah terkunci dan sudah memiliki enkripsi.
Selanjutnya, manajemen kunci enkripsi. Nah, bagaimana kita melakukan manajemen terhadap key yang kita gunakan untuk enkripsi. Itu juga penting. Karena jangan sampai kita menggunakan key yang lemah atau kita explore dari key-nya. Jadi, expose dari key-nya. Sehingga publik juga bisa mengetahui dengan mudah key yang kita gunakan untuk mengenkripsi data tersebut. Nah, yang terakhir tentunya backup data. Nah, bagaimana seperti kejadian PDN ini menyadarkan kita bahwa bagaimana backup data itu penting, bahwa data tersebut harus up to date saat di backup dan bisa kita pulihkan secepat mungkin. Nah, sebagai gambaran, mungkin teman-teman kita di AWS itu sudah melalui 2 tahap. Yang pertama, WAR, yaitu Well Architecture Review. Jadi itu merupakan review yang kita lakukan secara mandiri. Jadi kita melakukan assessment terhadap diri kita sendiri, terhadap beberapa poin-poin yang kita lakukan. Nah, di WAR sendiri itu ada 6 pilar. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ada operational excellence. Jadi bagaimana kita membuat operasional atau bagaimana kita mengelola itu dengan baik. Lalu poin kedua adalah security. Lalu reliability, performance efficiency, cost optimization, dan sustainability. Nah, sustainability ini yang terbaru dari pilar yang disediakan oleh AWS. Nah, dari 6 pilar ini, teman-teman bisa lihat bahwa question yang terbanyak itu ada di security. Nah, itulah kenapa pentingnya setiap platform atau server atau pengelola dari data melakukan assessment terhadap 6 pilar ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana celah dan standar, bagaimana pemanfaatan tools-tools security yang bisa kita manfaatkan untuk gunakan. Nah, nantinya di sini kita sudah di dalamnya akan ada checklist. Teman-teman bisa lihat di sini mungkin ada 16, ada 9, tapi di dalamnya sendiri ada poin-poinnya lagi. Kalau tidak lebih itu lebih daripada 100-an poin yang kita lakukan untuk Well Architecture Review ini. Nah, berikutnya kita untuk mendapatkan predikat qualified software itu kita harus melalui FTR, itu Fundamental Technical Review. Apa bedanya? Sebenarnya dari sisi pilar itu sama. Yang bedanya adalah kita di-assess langsung oleh tim arsitektur dari AWS. Yang pertama kita lakukan itu saat di-assess oleh tim AWS langsung dari Seattle, Amerika. Seperti itu. Jadi kita harus mengikuti itu dan poinnya tidak banyak, tidak lebih banyak daripada Well Architecture Review-nya, tetapi itu lebih deep dan lebih detail. Dan kita harus menunjukkan langsung bagaimana setiap poin yang kita miliki. Jadi bagaimana kita melakukan operational excellence-nya, bagaimana security kita, bagaimana reliability kita, itu semua per poin itu di-assess langsung, dilihat langsung, diuji langsung oleh tim dari AWS. Apabila kita sudah melewati tahap tersebut, baru kita dianggap menjadi qualified software. Seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga di sini adalah multifactor authentication. Seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Pak Putu. Di sini ada beberapa poin yang saya akan mention. Yang pertama adalah VPN, yaitu selanjutnya adalah password yang kuat, strong password. Lalu ada integrasi dengan MFA, jadi menggunakan MFA, lalu beragam metode verifikasi. Nah, yang pertama terkait VPN. Mungkin VPN bagi beberapa orang konotasinya negatif, tapi sebenarnya VPN itu sangat penting digunakan, apalagi untuk akses server, karena itu menjadi firewall pertama bagi server untuk mengantisipasi akses yang tidak diizinkan atau di luar dari orang yang berwenang untuk mengakses server tersebut. Jadi user atau klien akan mengakses terlebih dahulu atau masuk melalui VPN dulu untuk divalidasi dan selanjutnya baru bisa mengakses server. Jadi VPN ini sangat penting teman-teman untuk menjaga atau pertahanan pertama dari akses yang tidak valid atau tidak diperbolehkan. Oke, yang selanjutnya password yang kuat. Itu saya yakin teman-teman sudah paham bahwa bagaimana membuat password yang secure harus kombinasi angka huruf, ada ke spesial karakter sehingga tidak mudah untuk digunakan. Dan salah satu poin di FTR adalah melakukan
repassword secara rutin. Jadi kita secara rutin itu harus langsung diingatkan dari sistem AWS sendiri bahwa kita minimal itu 3 bulan sekali harus use the password. Jadi menggunakan password yang baru dan itu diverifikasi lagi. Dan berikutnya adalah MFA. Jadi di sini ada beberapa contoh. Jadi 5 tools yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk menggunakan autentifikator. Ada Apple, ada Duo, ada Google, ada Microsoft, ada Twilio, itu yang free dan bisa digunakan. Jadi sekali lagi, tools security itu sudah banyak, tinggal kita manfaatkan secara maksimal. Oke, yang keempat, pemantauan dan respon keamanan yang aktif. Jadi tidak dengan artian teman-teman sudah setup seperti yang tadi, maka pekerjaan selesai. Tapi di sini teman-teman diharapkan untuk melakukan sebuah atau menerapkan memiliki sebuah sistem monitoring. Kita di server juga menggunakan itu sebuah tools dari AWS namanya CloudWatch, di mana di dalamnya itu teman-teman bisa lihat ada logging, ada matrix, ada alarm, ada agent, ada event yang kita terapkan untuk mengantisipasi itu semua. Nah, di sini juga teman-teman di poinnya saya terapkan ada log. Nah, itu standar dari AWS di mana log itu tidak boleh diletakkan di server yang sama. Itu kesalahan yang biasa kita gunakan atau kita lakukan di mana log kita simpan di server yang sama. Sebenarnya log itu terutama untuk akses user itu harus diterapkan atau diletakkan di server yang berbeda. Karena kenapa? Karena log itu sangat penting untuk kita mengidentifikasi bagaimana serangan itu masuk, sehingga saat server sudah diambil alih, log itu tetap bisa kita akses dan tetap kita bisa amankan untuk kita investigasi bagaimana serangan itu terjadi. Nah, selanjutnya respon cepat. Nah, itu sudah ada di event dan alarm nantinya, di mana alarm memberikan kita notifikasi dan event itu harus langsung memberikan action terhadap alarm yang terjadi. Jadi bagaimana apakah saat tiba-tiba tinggi, server dimatikan, tutup akses semua, itu harus sudah sesuai dengan operasional yang ada dan itu langsung secara otomatisasi. Oke, yang terakhir. Ini pengalaman juga dari kejadian PDN kemarin. Saya harap teman-teman memilih penyedia cloud yang terpercaya, di mana yang kami harapkan teman-teman sadar bahwa bagaimana reputasi dari penyedia cloud, lalu kepatuhan penyedia terhadap regulasi dan dukungan teknis itu juga penting, karena itu sangat dibutuhkan apabila terjadi kendala atau serangan seperti yang kemarin terjadi. Nah, di sini ada beberapa poin yang tools-tools yang dimiliki oleh AWS yang beberapa kita gunakan. Jadi, apakah semua tools security itu perlu digunakan? Itu kembali lagi kepada teman-teman dari sisi SDM untuk penerapannya dan bagaimana dari pipeline atau flow sistem yang teman-teman miliki, apakah bisa menggunakan seluruh tools ini. Nah, secara garis besar kami menggunakan hampir 60-70% tools yang terkait dengan security untuk memastikan bahwa keamanan yang kami miliki sudah sesuai dengan standar yang ada di AWS. Oke, mungkin itu saja. Itu dari saya kembalikan ke Pak Putu untuk mungkin kita lebih banyak membahas di Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih Satya atas paparannya. Jadi ada 5 poin yang tadi sudah disampaikan dan itu hand-on experience. Ketika Satya dan timnya sekitar dari awal-awal 2001 mendapatkan assessment dari berbagai atau beberapa cloud engineer dari Amazon Web Service. Dan itu banyak, seingat saya tidak langsung ikut dalam teknis assessment-nya, tetapi saya mengikuti report-report dari tim. Itu ada dari Solution Architect dari Singapura, dari Melbourne, pernah dari beberapa kali dari India, dan juga dari Amerika Serikat, yaitu dari beberapa kota, Seattle, dan juga kota-kota lain. Kadang-kadang kita harus meetingnya pagi-pagi sekali untuk mengikuti dengan jam di sana, semacam itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 5 poin tadi dapat ditangkap secara umum dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A, question and answer. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk menunjukkan sebuah video lagi. Saya suka putar video.
Jadi video ini adalah berdurasi sekitar 9 menit, dikembangkan oleh tim ISN yang dalam hal ini mungkin ada kaitannya dengan isu yang sudah berjalan 2 minggu terakhir ini ramai di media ya, bahwa pusat data itu sejatinya adalah sebuah produk industri juga yang harus disiplin pada standar-standar dan itu harus mengikuti SOP yang sangat ketat semacam itu. Demikian juga di sisi aplikasi kami berpendapat bahwa sampai tingkatan tertentu sebuah aplikasi itu juga adalah sebuah produk industri yang ranahnya sebenarnya adalah di industri, karena di startup dan industri itulah yang sebenarnya bisa agile mengikuti perkembangan teknologi dan mengikuti selera pengguna dalam hal ini untuk human interaction, human computer interaction yang terbaik yang user bisa dapatkan semacam itu. Saya izin untuk memutar satu video ini, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu nikmati, bercerita tentang seorang keluarga di Indonesia yang sesuai dengan judulnya Citizen with Happiness, warga masyarakat atau warga kota yang bahagia karena hidup di kota yang pelayanan publiknya bintang 5 atau prima semacam itu ya. Mohon izin untuk memutar videonya. Oke, sebelum saya memulai untuk memutar videonya, Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan diposting di chat sambil menonton video Citizen with Happiness ini, karena nanti Satya akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dia jawab dan kemudian kita bisa lanjut ke Q&A setelah video ini. Kita berharap acara ini tidak lebih dari 1 jam dan tidak banyak menyita waktu Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi, kegiatan ini kami rekam dan akan kami upload di YouTube sehingga lebih banyak teman-teman yang juga bisa merasakan atau mendapatkan pengetahuan dari kegiatan ini. Terima kasih. Tinggal di kota dengan teknologi Smart City, sebuah keluarga yang selalu gembira. Selamat pagi Dedi Juniarta. Apakah jadwal kamu hari ini? Pemerintah pastikan harga kebutuhan pokok stabil menjelang Idul Fitri. Dengarkan berita terbaru Stiker News di Speed ID. Ibu, lakukan daftar online untuk jadwal kontrol nenek ke dokter gigi hari ini. Ayah duduk di balkon sambil input speed reminder beberapa agenda terpenting hari ini. Ya, air habis. Tenang, ibu pakai speed order untuk pemesanan super cepat semua kebutuhan dapur. Sebagai warga kota yang baik, ayah selalu melaporkan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Waktunya melaporkan meter air ke PDAM dengan speed meter. Ini sangat praktis dan menyenangkan. Memulai hari, semua berkumpul dan bergembira. Data Anda dalam status belum diperbaharui, update di Speed ID profil. Ayah diingatkan sistem Smart City. Sebagai kepala keluarga, ayah bertanggung jawab pada validitas data keluarga. Ini adalah inovasi kependudukan digital pada sistem Smart City di kota kami. Pagi Pak Arya Bima, jangan lupa untuk minum obat hari ini.
Kakek juga diingatkan Speed CRM untuk jadwal minum vitamin. Hari ini akan diadakan upacara bendera. Seluruh siswa Ibu diingatkan sekolah, hari ini ada upacara bendera. Sebelum berangkat, ayah melihat dulu masyarakat yang akan dilayani hari ini. Sistem Smart City di kota kami juga menerapkan teknologi IoT. Scan kehadiran di sekolah dengan QR Code. Thank you. Bisa dengan pengenal wajah juga. Thank you. Ibu menerima notifikasi anak-anak sudah masuk kelas. Ganesha Laksmana absen masuk di kelas 7A SMP International School. Ayah cek dan booking dulu lokasi parkir di kantor. Wah, ada insiden kecil. Ayah lapor ke sistem Smart City pakai Speed SOS. Beginilah kecepatan pelayanan kedaruratan di kota kami. Ibu rajin laporkan sampah plastik. Data diterima bank sampah. Panggilan untuk A2 atas nama Arya Bima, bersiap untuk panggilan video. Kakek suka pakai fitur telemedis di Speed Queue. Last call A4. Ibu akan antarkan nenek ke dokter gigi. Semua layanan publik menggunakan sistem antrian cerdas. Speed Parking membuat parkir jadi smart dan digital. Thank you. Sebagai ASN, ayah siap mulai bekerja. Front office dimudahkan dengan Speed Dispo untuk manajemen surat dan buku tamu digital. Masyarakat pakai Speed News untuk melihat berita kota dan memberi feedback. Ayah bersiap untuk melayani masyarakat. Sistem antrian yang smart mulai bekerja. I1 atas nama Anggita silahkan menuju konter pelayanan. Semua kinerja ASN terhubung dengan sistem kepuasan publik. Sistem kesehatan di Smart City juga terhubung sistem kepuasan publik. Dapatkan spesial promo di store terdekat lewat Speed Sales. Ada notifikasi untuk produk yang promo di Speed Sales. Sebagai bagian dari Smart Economy, kota kami memanfaatkan Speed Sales.
Nenek sepertinya mulai lapar. Bersiap untuk makan siang dengan Speed Resto. Kakek selalu rajin olahraga sore. Melihat trotoar rusak, kakek laporkan pakai Speed Report. Laporan diverifikasi staf Smart City. Hal-hal kecil yang membuat kota kami terasa nyaman. Pimpinan daerah selalu melakukan monitoring sistem Smart City dan semua data dari ruang kontrol. Thank you. Waktunya ayah pulang dan berkumpul lagi dengan keluarga. Dedi Juniarta absen pulang di Dinas Perizinan, MPP Digital Kota Denpasar. Sistem Smart City di kota kami juga memiliki fitur Speed Edu agar semua siswa dapat belajar secara smart di era AI. Kalau malam, kakek selalu paling seru. Rencanakan liburan keluarga bulan depan pakai Speed Tour. Yah, listrik padam. Tenang, ayah bisa pakai speed meter untuk memberitahu lokasi listrik padam. Yes, sudah nyala lagi. Terima kasih Smart City di kotaku untuk pengalaman hidup yang indah hari ini.